Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol bersama dengan para alumni dari Universitas Dian Nuswantoro, yang tentunya kita akan mendengarkan nih cerita inspiratif perjalanan karirnya setelah lulus kuliah sampai dengan saat ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang nih yang punya perjalanan karir yang bisa dibilang cukup unik karena profesinya nih cukup beragam gitu. Karena berawal dari bangku kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro dan sekarang berkarir sebagai sebagai pegawai di Dinas Kesehatan, aktif juga nih sebagai penyanyi, sekaligus menjadi founder Lintang Ananta Music Production. Menarik sekali ya Dinusian ya, bisa menjalani beberapa peran sekaligus. Ini dia Kak Reza Ananta. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik, ini aku manggilnya Kak Reza atau Mas Reza ya enaknya ya? Monggo, penting ndak om. Enggak. Jangan om. Oke, Mas Reza kali ya. Aku tuh udah nggak asing mas sama Mas Reza. Dulu di kuliah aku sempat Jangan ketemu asing dengan nanti, kita. jangan asing nanti sakit hati. Aduh. Karena dulu waktu itu aku ingatnya pas makrab di organisasi. Oke. Nah, aku ingat Mas Reza ini kayaknya nggak asing deh. Oh, ternyata benar. Oke, sebelum kita masuk ngobrol tentang masa kuliah, Oke. kira-kira kesibukan Mas Reza saat ini apa nih? Wah, banyak. Nek tak Banyak. ceritain nggak selesai sehari, seminggu ya, lama ya, Mas, lah ya. minimal lah. Jadi sekarang kesibukan di weekday aku tiap pagi sampai sore itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Nah, selepas itu aku jadi ngamen-ngamen ngono, jadi penyanyi ngono iki. Penyanyinya ngamen-ngamen. Iya. Oke, kalau di Dinas Kesehatan sendiri nih pegawai di bagian apa Mas Reza? Pegawai di distribusi sama di perizinan. Oh, distribusi sama perizinan. Oke, nah ini kan Mas Reza menjalani dua profesi yang bisa dibilang agak berbeda ya di Dinas Kesehatan dan juga sebagai penyanyi. Kira-kira menyeimbangkan karirnya ini sendiri gimana sih Mas? Menyeimbangkan karena aku dulu waktu kuliah kan tak buat untuk kesibukan full, jadi nggak kayak kupu-kupu kuliah pulang Oke, gitu. jadi memang udah banyak kegiatan yang udah aktif banyak gitu ya, kegiatan Mas? dari kuliah, jadi kebawa sampai ke dunia kerja habis lulus itu. Jadi kayak di weekday aku kerja di kedinasan, selepas itu aku bisa nyari side job dari nyanyi itu. Dan dilalah. Oh, ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa? Gak apa-apa, campur kita Mas, gak apa-apa. Kebetulan Inggris juga boleh Mas. gak bisa toh Mbak, aku penyanyi Jawa kok. Oh iya. Nah, kebetulan itu kok yo pas pengen nyanyi akhirnya ada sing ngejob ya ada terus sing ngejob ya akhirnya jadi side job yang terus-terusan. Oh, Dan jadi akhirnya konsisten sampai sekarang. iya, akhirnya yang dari awalnya untuk melengkapi jamku yang kosong ini jadi sekarang jadi pekerjaan rutin lainku. Oh, berarti kalau misalnya weekdays itu di Dinas Kesehatan, berarti ambil job nyanyinya nih kalau weekend aja? Iya, kalau di weekdays pun pasti malam acaranya. Jadi pulang kerja langsung berangkat, Jadi nggak mengganggu pekerjaan Enggak. yang di Dinas Kesehatan Enggak. juga ya Mas ya. Nah, ini awal membangun karir yang memang sekarang konsisten sampai sekarang sebagai penyanyi nih Mas Reza. Ini ceritanya gimana dan kapan kira-kira dimulainya? Mulaiku karir dari menyanyi itu yang mulai mulai job-job gitu ya. Mungkin job dari mungkin. 2023. Oh, jobnya mulai 2023. Dari 2023 aku mulai masuk ke dunia entertain. Terus akhir itu nyoba bikin lagu, terus diupload sendiri. Terus kenal beberapa relasi musisi Jawa juga. Akhirnya kayak ya udahlah sekalian nyanyi untuk jadi kesibukan selain di kedinasan. Jadi Iya. Berarti aktif tiap hari nih nonstop ada terus pekerjaan ya Mas berarti ada ya? terus. Aku di rumah jarang malah. Oh iya Mas. Tiap weekend aku malah enggak pernah di rumah. Oh, aslinya Mas Reza di mana sih? Ambarawa. Oh, Ambarawa. Oh, berarti kalau misalnya lagi free ke Ambarawa berarti pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oh, Kalau pulang lagi ke free pulang ke rumah. rumah. Karena tempat ternyaman adalah rumah sendiri sebenarnya. Betul banget. Aku Nah, nggak ini suka kan bunyi, Mas. Oke, Mas Reza ini kan juga sebagai founder di Lintang Ananta Music Production. Nah, alasan mendirikan production house ini sendiri kenapa nih Mas? Sebenarnya
Aku co-founder harusnya. Oh, Kayaknya co-founder. kalau founder kan itu pemilik ya, Iya, yang mendirikan. yang mendirikan toh. Ya sebenarnya ada dua. Satunya mungkin CEO-nya kali ya. Kalau founder, atasnya founder adalah enggak? Founder tuh biasa paling atas Oh ya Mas. berarti aku bawahnya co-founder. Co-founder berarti Mas. Founder aku punya founder lagi namanya Mas Hanif. Mas Oh, Hanif itu yang bantu aku bikin Lintang Ananta Musik Production. Oh gitu. Jadi aku punya konsep, Mas Hanif punya modal. Jadi Oh, ya, jadinya kita gabung berjalan, jadi Lintang Ananta Musik Production akhirnya. Oke. Baru kok Lintang Ananta Musik kapan, Production ini. Awalnya aku di dunia musik itu jadi solois. Pakai nama Reza Ananta terus. Oh, berarti kalau manggung-manggung tuh Pakai Reza Ananta. Ananta. Iya. Oh, oke. Berarti ini berdua ya Mas awalnya mendirikan Lintang. Berdua yang Ananta Production. manajemennya ada sendiri, aku bagian yang ngurusi ya ibaratnya tim dapurnya aku Iya. lah. Berarti ada kantornya nggak Mas? Ada dong. Ada di mana, Ada base campnya kita. Ada di Ambarawa. Oh, Ambarawa juga. Oh, deket ya berarti ya Mas? Dekat Kalau banget, dari depan rumahan. Oh, Rumahku sini depan. depannya. Oh, seberangan. Enggak sih, Oh, enggak seberangan, tetap satu wilayah. Satu wilayah dekat ya intinya. Dekat ya? banget. Oke. Nah, selama menjalani dua dunia profesi yang berbeda nih Mas, tantangannya tuh di mana sih kira-kira? Tantangannya pasti yang pertama di capek. Oke. Yang kedua waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga Harus ini ada yang dikorbanin ya, Mas, bukan ini. karena aku sudah berkeluarga ya, aku belum Iya. berkeluarga, Oh, tapi belum. waktu untuk bapak ibuku, terus ya untuk ya waktu di rumah untuk itulah pasti kurang. Yang pertama tadi kan capek ya, pasti capek aku. Tiap hari luar kota terus, pulang, luar kota terus, kadang nggak pulang kayak gitu capek. Yang mana keluarga, yes, paling itu pengorbanan sing Pengorbanan waktu ya Mas. Pengorbanan Iya. waktu. Soalnya kan weekdays udah kerja, terus weekend juga ambil job, kadang malam weekdays juga bisa ambil job gitu ya kadang Mas gitu. ya. Iya bener banget nih. Nah, kalau dari apa ya tantangan mungkin dari waktu, kira-kira momen mungkin yang paling membuat Mas Reza apa ya berkesan selama bekerja di dua bidang ini sendiri gimana nih, Mas? Momen yang paling berkesan mungkin momen itu waktu posisiku di dalam pekerjaan tuh sangat dibutuhkan orang lain, sangat ibarat kayak gini, nek Mas Reza aman, nek Mas Reza rame, nek Mas Reza apa kayak gitu. Nah senengku di situ. Momen-momen yang tercipta itu bikin capekku hilang. Misal kalau di manggung audiensnya jogetnya rame gitu, itu bikin capekku hilang. Jadi seneng ya Mas Jadi ya seneng. ngelihat berarti orang-orang menikmati sama antusiasnya lagunya Mas Reza. teman-teman yang nonton Reza Ananta menikmati itu aku udah cukup seneng. Oke, ini Mas Reza nih, aku sedikit stalking di Instagram Mas Reza, sempat habis rilis lagu juga ya? Betul. Betul, bulan Juli kalau nggak Bulan salah. Juli. Judulnya Renjana. Betulnya, judulnya Betul. Renjana. Oke, bisa dinikmatin di mana nih Mas lagunya? Di semua platform musik semuanya, dari Oh, YouTube Musik, Spotify, wis pokoknya kuwabeh enak. Di IG, di WA udah ada juga. Oh, IG sama WA juga ada. Nah, bisa dinikmatin juga ya sama Oh ya Dinusian. pasti. Untuk Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, masih di Cerita Alumni. Nah, ini kita agak mundur sedikit nih Mas ke masa-masa kuliah. Mungkin agak banyak ya, karena Mas Reza ini angkatan 2014. 2014. Awal masuk kuliahnya. Awal masuk kuliahnya, Awal masuk awal juga ilmu komunikasi ada di Udinus. Oh iya ya, betul-betul Mas. Dulu namanya bukan ilmu komunikasi atau Ilmu memang komunikasi, awal? memang Oh, awal memang komunikasi. awal nih. Oh, 2000 berarti ini bisa dibilang angkatan pertama. Angkatan ilmu pertama, komunikasi. prodi paling baru itu Pak, 2014 itu. Oke, nah ini kenapa Mas Reza memilih kuliah untuk di Udinus? Jujur apa nganunya? Jujur enaknya apa mana nih? bohongnya? Jujur deh, Dua-duanya ya. Dua-duanya biar dikombinasi. Kalau jujur sebenarnya waktu itu aku udah nggak dapet kampus. Oh gitu. Pendaftaran telat semua. Oh, Dari beberapa universitas aku telat PTN semua. Mas. Apa? Dari PTN terus PTN sampai mandiri itu kan step-stepnya kan lama ya, dari Betul, PTN betul, sampai mandiri iya. itu. Jadi itu udah kehilangan momen semua aku sampai mandiri itu akhirnya sempat putus asa kalau nggak usah kuliah tahun ini deh, mungkin tahun Gap depan year aja. gitu ya, Mas.
Terus lihat-lihat ini karena omku dulu juga alumni Udinus, terus akhirnya kayak direkomendasikan coba aja di Udinus ada program studi yang disenangi nggak kayak gitu. Terus akhirnya aku nyoba lihat-lihat di Udinus, oh ternyata ada ilmu komunikasi nih kayak yang pikiranku ya, ilmu komunikasi itu kan santai banget kayaknya. Iya, Program ngomong studi gitu ya ya. ngomong. Biasanya ini ngomong nih. Kayak ya maksudnya nggak penting nggak ketemu matematika kalau. Iya, paling ternyata kita akhirnya ketemu di statistik. Kalau Iya, aku belum bener. ada statistik Oh, itu, belum ada. belum Nah, ada. pas zamanku berarti udah ada statistik tuh, Belum Mas. ada. Itu lost banget tuh. Ilmu komunikasi pertama kali itu enak banget aku. Seneng akhirnya. Terus akhirnya nyoba-nyoba di Udinus, masuk ke Udinus. Akhirnya ya malah terlalu nyaman di Udinus Oh, aku. terlalu nyaman. Oke, nah kira-kira ini kan Mas Reza nih juga ikut kegiatan organisasi. Tadi Betul. kita udah singgung di awal nih organisasi HAM Ilkom. Nah, gimana nih Mas? Ini pendirinya HAM Ilkom juga gak sih Mas? Bisa Harus dibilang dulu bukan HM. Biro ya dulu ya Biro namanya ilmu ya, bener. komunikasi karena kita belum punya kakak tingkat kan, kita Iya. yang bikin sendiri, kita yang nyetak sendiri. Jadi kita maksa tahun pertama kita maksa harus ada organisasi di dalam program studi kayak gitu. Dulu sempat ada penolakan dari beberapa pihak karena baru umurnya kan program bikin HM itu kan harus ada umurnya berapa tahun dulu umur dari program studi. Tapi kita ngeyel. Harus ada, harus Pantang kita menyerah ya, Mas, pantang ya? menyerah pol. Pantang menyerah. Kita harus ada, harus bikin event sing kayak biar kita maksa bikin event biar dilihat sama program studi lain, Iya, dosen-dosen lain itu kayak gitu. juga cara untuk mengenalkan program studi juga ke Betul, luar Udinus juga nggak sih Mas iya sebenarnya? betul. Akhirnya dulu kan yang dosenku yang paling dulu itu yang paling terkenal kan ada Bu Rahma, Bu Mutia, Oke. terus apa nih, Bu Mumu. Wah, Masih ada itu. nih Mas Nah, semuanya, itu. Bu Rahma, Bu Mutia, halo Ibu. Oke, nah berarti ini Mas Reza tuh bisa dibilang pendiri juga ya dari organisasi. Ya Nah, bagian ya nggak Mas cuma ya. aku tok yang Banyak ya Mas mendirikan. yang terlibat di sana juga ya. Nah, ada nggak sih yang membentuk karakter Mas Reza sendiri saat di organisasi itu sendiri pas di kuliah? Membentuk karakter ya. Ya pasti kalau membentuk karakter itu nanti otomatis. Jadi kayak mengalir aja dulu. Kita nanti mungkin waktu di event bagian apa. Jadi karakter itu jadi kebentuk kalau kita sudah menjalankan suatu Iya betul juga sih Mas, acara, event atau benar-benar. apa kayak gitu Iya. sih. Nanti kita baru tahu karakter orang ini kayak gimana, karakter orang itu kayak gimana kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya udah kegiatannya banyak di kuliah itu kadang juga kita juga jadi bisa lebih mudah untuk memanage waktu, benar nggak sih Mas? Betul. Sama kan anggotanya juga banyak ya, dengan banyaknya kepala itu kan pasti beda-beda nih karakternya, kita jadi bisa menyesuaikan kerja Iya, sama tim betul. gitu juga ya Mas ya. Gitu. Bener. Nah ini waktu jadi mahasiswa kan Mas Reza sendiri udah ada gambaran belum sih Mas untuk akhirnya bekerja di pekerjaan yang sekarang gini? Oh, nggak ada. Gambaranku dulu pengen di BUMN kayak gitu. Oh gitu, awalnya. Pengen kerja di stasiun TV, itu kan keren di ya. media. Di TV-ku mungkin ya yang logonya di sini tuh banyak logo kan di seragamnya itu kan. Nah, aku dulu pengennya kayak gitu. Di media gitu ya Mas Yos ya. di media pokoknya. Terus akhirnya lambat kelamaan ini ternyata kebutuhan kita tuh nggak cuman kerja di mana, tapi dapat apa kita di dalam pekerjaan itu tuh. Manfaatnya di situ kita Manfaatnya di dapatnya situ, apa gitu. betul. Ya. Berarti awalnya pengennya di sana terus ternyata Rezekinya ya di sini di akhirnya. sini. Bahkan 2 profesi, 3 malahan ya Mas ya. Penyanyi, terus juga jadi pegawai dinas, terus juga co-founder. Co-founder, iya. Jadi banyak ya Mas manfaatnya juga. Banyak. Oke, nah kira-kira juga ada nggak momen pengalaman waktu kuliah yang apa ya berkesan nih selama kuliah, kira-kira ada nggak Mas? Selalu berkesan di ilmu komunikasi Semuanya. itu, selalu tiap momen di ilmu komunikasi selalu berkesan menurutku. Karena dari jajaran dosen, dari anak-anaknya ilmu komunikasi semua itu kayak enak-enak orangnya tuh, nggak ada yang kayak cuek kayak gitu. Kayak menurutku nggak ada deh. Jadi kayak berangkat kuliah tuh seneng gitu. Happy gitu Happy, ya Mas? jadi semangat. Karena Mas Rizal tadi bilang juga ya memang memilih untuk di ilmu komunikasi, mungkin jadinya enjoy untuk ngelakuin itu yang menjalaninya. Betul. Kalau dulu pas Mas Reza ada penjurusan gitu nggak sih Mas? Ada. Ada ya?
Ada penjurusan Komdis di gitu ya? semester 4 waktu zamanku ada di komunikasi bisnis sama broadcasting. Oh, Mas Reza ambilnya yang? Ambilnya di komunikasi bisnis. Oh, komunikasi bisnis sama. Aku juga Oh, komunikasi yes, bisnis. mantap itu. Ada magang juga gak sih Mas waktu itu? Magang ada. Magang ada. Magangku di Telkom. Mm-mm. Itu aja Oh, magangku oke. paling telat sendiri. Oh iya. Dan dibantu sama temanku. Di Telkom itu kan cuma satu-satu gitu ya. Maksudnya Iya, satu orang dikit, satu dikit. orang Iya, ya. betul. Nah, aku itu waktu itu nggak kebagian magang. Temanku itu udah gua sih banget dapat magang di Telkom. Oh, Akhirnya aku udah nyari-nyari ambil start duluan gitu ya Mas ya? betul. Nah, dia selesai aku baru masuk, mau ditawarin sama dia mau masuk sini nggak, tak bantu biar sekalian masuk. Akhirnya dibantu sama temanku namanya Revita. Oh. Orang Kalimantan itu. Oh, Kayak lupa merantau kayak. di sini. Heeh. Tapi memang kalau magang nih kita kadang juga perlunya relasi, relasi yang kayak misalnya, ini aku bisa nih masukin ke sini, maksudnya untuk karena kan kadang diambilnya memang sedikit ya. Aku waktu itu juga magang kedua itu juga dari teman, karena masuk di sama-sama BUMN juga ada di situ. Enaknya gitu. Nah, ini kan berarti perlunya networking juga nih sama relasi. Betul. Kira-kira ada nggak sih networking yang membangun perjalanan Mas Reza sekarang berkarir dari Udinus itu sendiri? Dari Udinusnya? Oh, kalau dari Udinusnya ya mungkin kenal di dunia entertain dari TV ku juga ya. Karena dulu kan aku kenal sama mahasiswa itu, kita mahasiswa itu sampai bikin satu divisi namanya TDP, TV ku apa gitu loh. Program, pokoknya TV ku D-nya apa terus program. Itu mahasiswa itu bikinin program untuk TV ku yang untuk anak-anak Ilkom. Jadi kayak akhirnya tahu di dunia entertain kayak gitu, terus asik nih kayaknya di dunia media kayak gini tuh. Jadi kayak terus akhirnya kebawa mungkin. Itu sih mungkin awalnya kalau ketemu di kenal untuk media di TV ku malah. Oh, kenal medianya di TV ku. Oke, tapi kalau misalnya pas mahasiswa dulu ada nggak mungkin teman-teman sekarang yang ternyata bisa menjadi relasi juga nih untuk pekerjaan yang sekarang, ada nggak Mas Reza? Mungkin relasinya di misal nawar-nawarin aku untuk job-job di dunia musik kali ya. Teman-teman kadang suka nawarin job di sini bisa nggak berapa kayak gitu. Oh iya Kayak betul. Bisa relasinya di situ sih menurutku. Jadi pekerjaannya sekarang juga teman-teman kalau misalnya nih ada event atau ada apa pasti bisa juga kepikirannya langsung ingetnya Mas Reza buat ngisi gitu ya Mas ya. Oke. Nah, Harus tuh. Betul ya. Harus langsung ngundang Mas Reza kalau ada pensi juga, karena Mas Reza kemarin juga habis pensi juga ya, pensi di SMA. Demak sama Magelang juga ya. Magelang tuh acara ranking malah acara motor. Oh iya. Cuman Udinus kok belum undang aku ya kayaknya. Nah next kalian abis ini Dinus Insight ya kalau nggak salah Dinus bisa Insight kali ya Mas itu ya. diundang nggak apa-apa sih. Biar bisa Pak kita Bulung nyanyi gimana, Pak koplo Bulung? bareng gitu ya Mas. Oke Dinusian, kita masih akan lanjutkan nih obrolan kita bersama Mas Reza. Jadi Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai Dinusian, masih di Cerita Alumni. Nah, dari profesi Mas Reza yang terbilang sangat menginspirasi kita juga para Dinusian, ini pasti kan juga ada tips-tips nih dari Mas Reza kalau untuk mahasiswa Udinus khususnya masih bingung pasti kan beberapa orang ya Mas kalau mau menentukan karir ke depannya setelah lulus ini apa. Ada nggak tips dari Mas Reza? Kira-kira kita harus perlu buat plan nggak sih, atau yang penting coba dulu deh, gimana? Kalau itu kembali lagi sama pribadinya masing-masing. Betul ya. juga sih, Ada Mas, yang bener. ada yang orang tipenya bikin plan. Jadi hari ini kita harus bikin ini kayak gitu. Ada juga orang yang kayak santai tapi dia tahu arahnya mau kemana. Dia tahu cara ambil peluangnya kayak gimana. Jadi kalau aku tipe orang sing santai tapi aku tahu peluang mana yang bisa tak masukin, peluang
sub-sub bagian mana sing mungkin bisa aku coba, yang bisa aku ngerti nih caranya masuk ke sini bagiannya gimana caranya, terus masuk sini gimana caranya. Aku seneng sing kayak tak juajal sih, tak coba sih. Masalah hasil pikir carry. Penting aku sudah pernah mencoba. Misal itu gagal ya, penting aku sudah pernah mencoba hal-hal yang itu. Jadi nggak kepo lagi aku. Oke, kalau dari Mas Reza berarti yang penting berani coba tapi tahu nih arahnya mau kemana Betul, gitu harus ya. tahu. Jadi Betul. sebelum kalian melangkah apa yang kamu mau coba, kamu harus tahu dulu apa yang yang kamu mau coba itu. Iya, Jadi betul kayak sih. nanti arahnya yang kamu coba itu mau kemana sih? Nah, nanti kalau kamu sudah di dalam itu, kamu harus gimana kayak gitu. Proses juga kan ya Mas itu Proses, pasti. karena tapi kan itu lebih nggak bisa dilakukan sama orang yang punya planning. Iya, Ya kan? benar. Jadi di dalam satu sisi orang yang sudah kerja di lapangan kayak gitu kadang dia kerja manut dengan cara lapangan yang ada kayak gitu. Situasional. Kadang kalau kita buat plan kan belum tentu juga bisa terlaksana. Kayak misalnya tadi mungkin Mas Reza plannya pengen kerja di BUMN gitu Betul. kan, Stres ternyata aku nek punya plan stres. Aku misal ya kalau orang yang punya plan kayak gitu nggak terpenuhi. Bisa stres loh kadang loh. Jadi tapi bener juga planku sih, kayak gini kok gak tercapai ya. Aku harus gimana malah jadi bingung. iya, kadang jadi apa ya, patokan yang memang harus tercapai tuh sesuai dengan plannya. Kadang tuh jadi bikin kepikiran, aduh, Ya. nah kadang stuck nih Iya. di situ. Jadi yang penting kita Ya itu harus berani bahaya. coba. Iya, Aku benar. malah asam lambung malah wah asam Terus lambungnya nanti mental kumat. hurt, Aduh. nah itu yang biasanya. Itu loh yang bikin gitu. Iya, benar-benar. Yang penting harus berani coba dulu, Berani terus coba. juga tahu nih sebenarnya tuh arahnya mau kemana. Mungkin sadar akan passion, kemampuannya juga ya Mas ya. betul sadar akan passion. Menurutku anu ya, sadar akan passion ya. Iya. Tapi nanti passion akan tertutup oleh kebutuhan sih sebenarnya. Kadang akhirnya juga arahnya Iya, juga ke betul. situ ya. Yang penting pokoknya berani coba dulu, tahu nih kemampuannya tuh ada di mana, Iya, sadar betul. untuk dinusian. Jadi jangan jadi orang bingung yang nggak tahu kemana nih arahnya. Iya. Nah, kan kalau bingung terus juga Bingung mau terus malah ngapain? nggak ngapa-ngapain jadinya. Kan jadinya waktunya kebuang untuk bingungnya Iya. itu. Oke. Nah, kira-kira nih membangun relasi dari Mas Reza untuk mahasiswa khususnya di Udinus yang akan lulus dan menjadi alumni. Ulangi. Kalimat motivasi dari Mas Reza untuk mahasiswa yang sebentar lagi akan menjadi alumni khususnya Udinus. Oh, gitu. Untuk pekerjaan selanjutnya berkarir gimana ini Mas? Yang Motivasi. pertama, jangan bikin status ini awal dari perjuangan karena habis lulus pasti kalian sibuk nyari kerja. Terus berani mencoba untuk hal-hal yang baru yang belum kalian pernah coba. Jangan takut gagal, habiskan jatah gagalmu masing-masing karena setiap orang punya jatah gagal beda-beda ya. Iya, betul. Jadi walaupun misal kamu gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali gagal, terusin kalau misal itu di satu di passionmu, satu di kebutuhanmu, satu kamu tahu apa yang kamu lakukan. Terus nih pokoknya. Oke. Karena nggak tahu juga ya kesempatan yang kita coba ini Betul. goalsnya Betul. bakal gimana gitu ya. Kayak Mas aku ya? bikin lagu ya, 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu, belum ada yang tembus. Mungkin ke-6 ini bisa tembus. Oh iya bisa. Tapi bener, kalau bener. aku nggak punya jiwa sing kayak Pantang tak menyerah terus kayak gitu ya, Mas ya? terus kayak gitu kan jatahku keberhasilan ke lagu ke-6 kan nggak bakal terrealisasikan toh. Iya, benar-benar. Nah, makanya harus tak coba terus pokoknya sampai jatah gagalku habis. Pasti akan ada jatah keberhasilanmu. Oke, itu dari Mas Reza ya. Pokoknya jangan pantang menyerah. Betul. Yang penting yang mau berkarir nih setelah menjadi alumni Udinus itu harus berani mencoba juga. Pokoknya kita nggak tahu nih goals kita bakal ada di mana di sela-sela kita mencoba itu ya Mas Reza. Rezeki Ya. kita belum tahu Iya, kita di mana. rezekinya ada di mana. Benar. Pokoknya jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih Mas Reza Udah sudah nih? Mas. Aduh, Cepet banget ya Mas. cepet banget. Nanti Oke. bilangin mahasiswa bikin program apa lagi gitu yang agak Iya, yang panjang panjang gitu. gitu ya, Mas, Talk ya. show apa-apa gitu loh. Yang panjang gitu ya biar ngobrolnya nggak Betul. kekat-kat. Iya. Wah. Oke, Oke. untuk Dinusian
yang penasaran sama lagu-lagunya Mas Reza, mungkin ada yang udah tahu juga, Mm-mm. bisa dinikmatin pokoknya di platform-platform seperti Spotify dan lain-lainnya Mas ya, Betul. banyak juga. Apalagi ini baru rilis lagu Mm-mm, Renjana, jangan Renjana. lupa didengerin juga nih. Dengerin. Karya dari alumni Universitas Dian Nusantara. Betul. Oke, Mas Reza, terima kasih sudah ngobrol nih bersama kita Oke, di Cerita sama-sama. Alumni. Dan terima kasih juga untuk Dinusian yang sudah menyaksikan Cerita Alumni hari ini. Saya Aulia Salsa dan segenap grup pamit. Sampai jumpa di Cerita Alumni episode selanjutnya. Bye bye.